Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jadi sedulur, pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas mengenai dunia kegoiban, dunia metafisika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai benda. Salah satu benda yang sangat unik, yang sangat sepuh, yang sangat memiliki nilai seni dan spiritual yang lumayan tinggi juga ya di dalam dunia spiritual. Karena benda seperti ini memang sangat diburu, sangat dicari oleh beberapa orang yang memang membutuhkan. Ini dia bendanya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Ini namanya taring macan atau taring harimau ya. Nah, benda seperti ini sebenarnya sudah nggak asing lagi ya. Mungkin para sedulur juga sudah pada tahu ya. Yang namanya taring macan ini memang sangat langka. Apalagi zaman-zaman sekarang kan binatang-binatang macan, harimau itu kan sudah salah satu binatang yang dilindungi kan gitu. Dan taring macan atau yang saya pegang ini adalah taring macan yang mati atau mati ngurak ya disebutnya itu. Dan Ki Bagus, untuk apa sih taring macan itu? Jadi taring macan itu kalau dari segi spiritual itu memang memiliki kekuatan metafisik atau kekuatan mistik di dalamnya. Nah, biasanya orang-orang yang memburu benda seperti ini yaitu orang-orang yang ingin memiliki kewibawaan, tidak takut kepada siapapun, dan ingin disegani oleh semua orang. Ya pokoknya yang intinya sih keberanian lah ya. Keberanian dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi sayangnya akhir-akhir ini banyak sekali benda seperti ini yang KW ya. Jadi tidak asli. Tidak asli dari macan atau harimau. Kalau kita sudah terbiasa melihat benda seperti ini, mungkin kita sudah tahu ya, langsung tahu. Tapi mungkin bagi pemula sih sangat susah untuk membedakannya gitu. Ada yang saya lihat juga, yang saya selidiki ya, ada yang terbuat dari tulang sapi gitu. Ada yang terbuat dari plastik, terbuat dari resin dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan ya tentunya beda bahan mungkin ya lain lagi kan gitu. Kalau beda bahan ya mungkin tidak bisa dikatakan taring macan atau taring harimau. Hanya bentuknya saja mungkin yang mirip gitu. Tetapi power atau dari segi energi spiritualnya itu ya berbeda jauh gitu. Namun untuk bisa membedakan mana taring yang asli dan mana taring yang palsu itu ya dari serat-seratnya sendiri gitu. Dari serat
atau apa, ciri-ciri dari taring ini gitu. Biasanya kalau putih polos, biasanya itu bukan bukan dari taring sapi, bukan dari taring apa, harimau atau macan, tapi dari sapi. Biasanya seperti itu. Tapi ya tidak semuanya seperti itu juga. Tapi ada juga taring macan yang memang sudah dibersihkan sehingga menjadi putih, mengkilau gitu kan. Nah, jadi untuk taring harimau atau taring macan ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dia memang memiliki energi spiritual yang sangat tinggi untuk kewibawaan gitu. Untuk ditakuti musuh ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya pegang benda seperti ini, kita bawa perang gitu, berantem, jadi seolah-olah kita itu nggak punya rasa takut dengan siapapun gitu, seolah-olah orang yang ada di sekitar kita itu kecil gitu, kayak apa ya, kayak semut lah gitu, jadi nggak ada harga dirinya itu kalau kita melihat orang. Nah, sedangkan kalau untuk pejabat ya, atau orang-orang penting, atau para bos-bos yang memegang atau memiliki benda seperti ini, ya berarti untuk supaya disegani dan dihormati oleh anak buahnya gitu, oleh para pengikutnya dan lain sebagainya. Tentu beda orang dan beda cara kerjanya juga gitu. Nah, itu untuk taring harimau atau taring macan ya. Ya seperti ini binatang harimau kan, kalau kita lihat kan secara mata manusia kan terlihat menyeramkan, terlihat sangat berwibawa sekali. Kenapa kok bisa begitu ya? Kenapa kok fungsinya bisa untuk kewibawaan? Ya kita lihat dari binatangnya aja kan udah berwibawa kan, udah menyeramkan gitu. Langsung menerkam siapapun yang mendekat gitu. Itu untuk taring macan ya. Dan untuk perawatan mungkin setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau saya pribadi ya paling cuma kasih minyak gitu aja sih. Kasih minyak, kasih buhur dan lain sebagainya. Tergantung selera orangnya masing-masing ya. Dan kalau untuk taring yang memang taring asli macan ini ya perlu diaktifkan dulu ya sebelum kita mau menggunakannya. Perlu diaktifkan dulu dengan ritual-ritual khusus supaya kekuatan dan khodamnya itu benar-benar aktif dan memiliki khasiat gitu. Jadi bukan hanya kita cabut dari harimaunya, kita bawa ya nggak gitu juga kan. Harus diaktifkan dulu, diritualkan dulu gitu, supaya memang khodamnya itu memang ada gitu di dalamnya gitu. Kalau orang yang menurut saya tidak bisa menahan emosi, mungkin orang-orang yang memakai atau membawa benda ini mungkin selalu emosi, pasti selalu emosi, karena memang efeknya ya seperti itu. Jadi pengennya itu berantem, pengennya mukul orang, pengennya berbuat onar gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang bisa menahan emosi, orang-orang yang sabar, ya tentu malah bagus gitu, bawaannya bagus, pembawaannya bagus, dan orang-orang juga akan lebih segan kalau orangnya seperti itu, bukan malah takut ya. Nah, ini taring harimau ya. Nah ini saya memperkenalkan ya, intinya sih untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan pada semuanya, bahwa sebenarnya semua anggota tubuh dari harimau atau macan itu bisa dimanfaatkan, mulai dari taringnya, kulitnya, kukunya, banyak ya. Bahkan
ekornya juga kan suka dipakai buat jimat ya. Gitu. Tapi di sini saya jangan salah paham dulu ya. Di sini saya tidak meminta atau istilahnya menduakan Tuhan. Enggak, di sini enggak ada sangkut pautnya. Segala sesuatu itu, media atau apapun itu, kehidupan kita itu selalu membutuhkan syariat, kan? Selalu membutuhkan pelantara. Ya Tuhan tetap Tuhan, benda ya tetap benda gitu. Cuman kan di sini saya sebagai pelaku spiritual ya melihat benda seperti ini sudah tidak aneh gitu. Tapi ya nggak tahu kalau mereka yang baru melihat, ya masa gimana kalau kita mau minta, gimana cara mintanya kan? Orang ini cuma benda biasa kan, benda. Ya gitulah intinya ya. Jadi sebenarnya di Nusantara ini, di Indonesia kita tercinta ini, banyak beragam budaya, banyak sekali benda-benda yang sangat bernilai seni dan bernilai spiritual yang sangat tinggi. Salah satu kecilnya ini taring harimau ini gitu. Dan biasanya hodamnya juga harimau, nggak jauh dari bentuknya gitu ya. Kalau sedulur punya ya simpan baik-baik, dirawat gitu. Jangan sampai terbawa emosi. Soalnya memang keganasan dari harimau itu nanti bisa, auranya itu bisa kebawa dengan badan kita gitu. Berbanyak istighfar, sholawat. Dan untuk cara penggunaannya sih mudah ya. Ada yang cukup dibawa-bawa, itu ditaruh di saku, ditaruh di tas, dibuat kalung gitu kan. Kalung ditaruh di sini kan. Bisa aja ditaruh kalung, dibuat kalung lah gitu. Dibawa-bawa kemanapun kita pergi. Dan tentu kalau memang itu udah dikunci powernya, dibawa kemanapun ya nggak ada pantangannya. Tapi kalau belum dikunci pasti ada pantangan. Misalnya nggak boleh dibawa ke toilet, nggak boleh dibawa kencing dan lain sebagainya. Itu beda-beda mungkin. Tapi kalau ini sudah dikunci, jadi mau dibawa kemanapun juga bebas. Mau toilet kayak, dibawa maksiat kayak atau apapun ya tetap aktif gitu. Nah begitu ya. Mungkin cukup sekian saja pembahasan kali ini mengenai taring macan atau taring harimau. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.